bisa gak ya aku jadi aku yang dulu? Coba kita pelan-pelan ganti jadi bisa gak ya aku jadi aku yang baru di versi aku yang sekarang. Kita tahu nih bahwa yang menyebabkan luka ini adalah ini. Tapi sometimes kita di dalam menjalani kehidupan kita suka lupa gitu kan. Kalau kita tuh punya luka ini ternyata. Bayangin lu jatuh, luka, terus infeksi. Tapi bukannya dibersihin dulu, malah langsung ditambal aja lukanya, pakai perban. Akibatnya, luka yang di dalam tadi malah makin parah dan gak sembuh-sembuh. Meskipun di luar, kelihatannya baik-baik aja. Menurut gua ini adalah analogi yang menggambarkan trauma dan bekasnya di hidup kita. That's why kita akan bahas tentang trauma dan bekasnya di hidup kita bersama dengan psikolog Koleta Asintia Saraswati. Halo Koleta. Hai Andre. Hai Gimana semuanya. Baik, Andre gimana kabarnya? Baik juga. Menarik banget topik bahasan kita hari ini tentang trauma. Yes, betul. Aku mungkin boleh tahu nggak Koleta, apa sih yang pertama kali membuatmu tertarik untuk bahas tentang trauma ini? Tentang trauma. Oke, pertanyaan menarik banget Andre. Kenapa aku tertarik untuk bahas trauma ini sendiri? Karena sebenarnya tanpa kita sadari, bahkan ada penelitiannya juga gitu ya Andrea, bahwa 80% dari kita itu sempat mengalami trauma. Tapi banyak yang gak menyadari tentang hal itu gitu. Kenapa gak disadari? Karena seringkali trauma gak harus selalu dalam bentuk yang besar, tapi hal yang kecil dan terjadi secara terus-menerus dari waktu ke waktu, itu pun juga bisa disebut sebagai trauma gitu. Dan itu yang mungkin menurutku pertama kali membuat aku kenapa trauma itu ternyata penting dibahas ya. Karena selain hal itu berdampak sangat besar ke dalam diri kita, dan yang kedua adalah banyak orang yang gak menyadari bahwa mengalami trauma. Dan yang ketiga penting untuk juga meng-highlight bahwa hal-hal kecil yang kita anggap kecil itu juga bisa banget loh berdampak kepada trauma itu sendiri. Plus sedikit personal story juga sih Andre. Ada beberapa pengalaman masa lalu yang mungkin agak gak menyenangkan dalam hidupku, dan itu menurutku menjadi bensin buat aku lebih banyak bergerak di area trauma itu sendiri. Kalau kamu, if you're comfortable, boleh nggak tuh share sedikit tentang pengalaman tersebut? Yes, boleh banget. Sekarang aku udah jauh lebih fine dan udah jauh lebih stabil juga, jadi it's okay banget untuk men-sharekan hal itu. Dan peristiwa ini sebenarnya terjadi ketika aku SD. Udah lama banget berarti kayaknya ketahuan ya umurku berapa sekarang. Tapi anyway itu udah terjadi cukup lama. Waktu aku SD, di saat mungkin anak SD itu pertumbuhannya belum tahu apa-apa ya. Maksudnya ya senang main sama teman dan lain sebagainya. Secara emosional pun mungkin kita belum cukup matang. Jadi mungkin pada saat itu aku bingung menanggapi situasi ini seperti apa. Kurang lebihnya intinya aku sempat mengalami bullying dari kakak kelasku. Dengan waktu itu kondisinya aku gak tahu salahku apa. Aku gak tahu apa yang aku lakukan. Tapi tiba-tiba banyak kak kelas yang mungkin nungguin aku di kantin gitu ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang gak menyenangkan. Dan balik lagi pada saat SD kita belum tahu ngeranggepin itu gimana, atau apa sih yang terjadi sebenarnya dan lain sebagainya gitu. Dan itu sedikit background story pengalaman gak menyenangkan yang aku alami pas SD. Tapi ketika aku bertumbuh dewasa, ternyata pengalaman yang menurutku cuma gitu aja. Ya namanya anak SD juga bercanda gitu ya. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Turns out itu memberikan dampak yang cukup besar kepada diriku sendiri. Gitu, Andre, kurang lebih backgroundnya. Thank you banget udah sharing pengalaman itu. I think cukup common ya untuk orang ngerasain hal tersebut gitu. Bullying, I think at some point setiap dari kita itu pernah ngalamin, baik itu di sekolah maupun di kerjaan, di lingkungan pergaulan, even di keluarga sendiri. So thank you banget udah sharing tentang hal tersebut. Yes. Mau tanya sih, Koleta, menurut kamu kapan momen dimana kamu akhirnya sadar gitu bahwa dulu tuh gue pernah punya trauma gitu. Atau apakah dari awal udah tahu bahwa itu trauma? Dari awal sih nggak tahu ya kalau itu trauma. Kapan sadarnya? Pada saat aku kuliah psikologi. Jadi udah kepending sekian lama, bahkan bertahun-tahun gitu ya, baru aku menyadari ternyata yang aku alamin kemarin dan efek yang aku alamin tuh ternyata trauma ya gitu. Jadi the moment aku belajar psikologi itu dimana aku menyadari hal itu.
Imagine orang-orang di luar sana yang gak seberuntung kamu Yes, dapat yang nggak kesempatan kuliah untuk belajar psikologi. Exactly, benar banget. Coba deh, imagine orang lain di luar sana yang nggak punya pemahaman tentang psikologi, gitu, nggak paham juga tentang nggak pernah ngulik juga gitu kan. Kira-kira dampak nggak tahu itu apa sih? Oke, dampak nggak tahu itu banyak banget ya Andre. Yang pertama jelas kebingungan ya. Kebingungan dalam artian banyak orang yang mungkin ngalamin dampak yang nggak menyenangkan, terus bertanya-tanya, kenapa ya gue ngerasain seperti ini? Kenapa ya hal ini terjadi pada diri gue, tanpa tahu bahwa oh mungkin itu ada akarnya nih sama trauma yang dimiliki either di masa lalu atau yang baru terjadi recently. Itu sih, jadi perasaan bingung, nggak tahu, dan beberapa orang bahkan merasa mungkin nggak berdaya juga. Merasa oh kok gue kayaknya nggak punya kontrol ya kepada diri gue sendiri ataupun dalam hidup gue, dan yang itu akhirnya menimbulkan itu tadi kebingungan yang sangat besar dan nggak tahu langkah apa sih yang sebenarnya harus dilakukan berikutnya. Gitu. Jadi yes, it's very confusing dan nggak nyaman banget ya pasti rasanya tanpa tahu bahwa ini tuh mungkin akarnya dari traumaku loh. Gitu. Ada gejala khusus kah atau ciri-ciri khusus? Oke, untuk gejala dan ciri-ciri khusus tentunya ada ya. Dan better kalau misalnya mungkin teman-teman merasakan hal yang gak nyaman itu, it's okay banget untuk checking up ke psikolog gitu ya. Bener gak sih gue tuh mengalami trauma atau ini reaksi trauma atau bukan sih. Tapi intinya bagaimana seseorang mengalami trauma itu bisa terbagi jadi 3 klaster besar atau 3 kategori besar nih Andre. Yang pertama itu biasanya muncul ada yang namanya gejala intrusion, dimana intrusif itu pokoknya kita mengalami berbagai macam pemikiran, memori-memori tentang trauma yang kita alami, dan itu datangnya secara nggak ketok pintu dulu gitu ya, jadi datangnya tiba-tiba, dan itu biasanya sangat nggak menyenangkan sama sekali, dan itu pun juga bisa terjadi di nightmares. Tanpa kita sadari, ketika kita tidur, kemudian flashback mengenai pengalaman trauma itu muncul dalam bentuk nightmares gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah avoidant, dimana kita menghindari hal-hal tertentu, orang-orang tertentu, tempat-tempat tertentu yang mungkin mengingatkan kita akan trauma kita. Dan biasanya itu nggak disadari gitu. Jadi tiba-tiba kita muncul aja nih perilaku si avoidance-nya itu sendiri. Dan yang terakhir ada yang namanya hyperarousal, dimana pertama kita pasti merasakan emosi-emosi yang gak nyaman dalam jangka waktu yang sangat lama dan intens. Intensnya itu mungkin kalau stres sehari-hari itu wajar ya, tapi kalau hal ini itu tuh benar-benar mungkin beberapa orang mendeskripsikannya biasanya kayaknya ini udah lebih dari kapasitas yang gue punya deh. Kayaknya dunia memberikan gue cobaan lebih dari yang gue mampu deh. Kurang lebih mungkin itu perasaan yang paling menggambarkan. Dan juga biasanya ditandai dengan ada yang namanya bodily memory, Andre. Jadi itu respon dimana mungkin kita secara memorinya nggak ingat, tapi badan kita yang nyimpen. Either misalnya ada beberapa orang yang disentuh tiba-tiba kaget, atau beberapa orang yang tiba-tiba dideketin merasa sangat gak nyaman gitu ya, langsung melindungi dirinya sendiri. Hal-hal seperti itu juga biasanya salah satu respon unik dari pengalaman trauma yang kita alamin. Gitu. Jadi kalau boleh gue rangkum ya, sorry kan gue. It's okay. Aku intrusion, hyperarousal, sama avoidance ya. Yap. Sama ada bodily memory juga berarti ya. Bodily memory mungkin efeknya kali ya. Kayak, tapi gue penasaran sih. Aku penasaran apakah selalu avoid? Apakah ada respon lain selain avoid gitu? Let's say orangnya malah berusaha melawan gitu, atau diem gitu, nggak tahu mau ngapain gitu. Yes, sangat mungkin banget Andre, karena kalau avoid itu kan tindakan aktif untuk menghindari itu ya. Balik lagi, ketika seseorang mengalami trauma, responnya bisa beda-beda banget antara satu orang dengan yang lainnya. Ada yang pada saat mengalami trauma itu sendiri, hal yang muncul malah freezing, dimana dia mungkin bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini yang juga mungkin masyarakat kita sering salah tangkep gitu ya Andre ya. Misalnya let's say ada korban either pelecehan atau pemerkosaan, bahkan yang paling ekstrim gitu ya, orang-orang kebanyakan bilang bahwa
oh lo harusnya teriak aja, kenapa nggak lari dari situasi itu gitu kan. Padahal balik lagi, respon trauma tuh mungkin banget salah satunya adalah freezing, dimana badan kita dalam tanda kutip berhenti berfungsi gitu ya. Kemudian kita malah ya itu tadi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Atau bener banget kata Andre, either yang kedua adalah kita konfrontatif. Tapi konfrontasi ini biasanya terjadinya after trauma itu terjadi. Mungkin Andre pernah lihat atau dengar beberapa peristiwa Aku di pernah mana ngalamin. bahkan pernah ngalamin ya Andre ya. My whole teenage years itu begitu tuh. Setelahnya maksudnya. Jadi bener sih yang kamu bilang sih. Setelahnya sih itu terjadi tuh. Sebenarnya bisa dilihat dari lensa avoidance juga kan. Let's say lensa avoidance of the shame. Yes. Responnya adalah dengan lawan itu gitu. Dan mungkin avoidance juga gitu. Menarik banget sih. Tadi yang kamu bilang hyper arousal itu aku ngerasain gitu. Dulu tuh cara aku menggambarkannya kayak ada bara api di dalam dada yang gak mati-mati gitu. Itu cukup cukup intens dan capek banget sih. Yep. Dulu aku sempat berusaha untuk menggunakan energi itu untuk sesuatu yang produktif gitu ya. Kerja let's say atau apa, berkarya let's say. It's good right? Sounds good gitu. Tapi ya at some point aku sadar bahwa gak bisa gini terus. Otherwise aku bakal run myself to the ground gitu. Basically aku bakal bakar diriku sendiri dengan tingkat intensitas yang setinggi ini. So ya itu 3 hal yang sangat relate ya buat aku pribadi. Intrusion, wah jangan ditanya lagi ya. Aku sempat bilang sama temenku dulu tuh waktu aku belum terapi ya. Aku udah terapi. Thankfully sekarang udah much better. Cuma dulu waktu belum ngelakuin psikoterapi, aku bisa motong sayuran ciwis dan kepikiran memori itu. I see. Imagine betapa konyolnya terlihat gitu ya. Lagi motong sayuran ciwis, lagi masak, lagi doing sesuatu yang konyol, lucu, setengah-setengah imut-imut gitu kan. Tapi kepikiran gitu. Yep. Aduh kalau gue ketemu orang ini gue pengen ngelakuin ini. It's not good, it's ugly, but it's the truth gitu. Itu faktanya, aku masih ingat sampai sekarang gitu. So intrusion, avoidance, sama hyper arousal aku pernah ngalamin, dan itu tentunya nggak nyaman ya. Dan sangat wajar kalau orang bingung gitu harus gimana. Dulu pun yang aku rasain adalah aku bingung harus ngelakuin apa. Yes. Oke, let's say ada orang nih di dalam kondisi itu saat ini gitu. Menurut kamu apa tuh yang perlu dilakuin untuk bisa keluar dari kondisi itu? Dari kondisi itu. Oke, ini pertanyaan tricky banget ya, karena pertama tentunya kalau kita bicarakan idealnya ketika ada orang ada di kondisi itu, mengakses layanan kesehatan mental is very important ya. Karena balik lagi Andre, gak semua orang seberuntung aku atau kita yang tahu tentang area psikologi, bahkan belajar tentang dunia psikologi gitu ya. Definitely kita, karena aku pun juga merasa beruntung banget deh ada di dunia ini Andre ya. Bener banget. Jadi mungkin beberapa orang lihatnya dari postingan Instagram atau misalnya mengedukasi diri dari artikel-artikel tertentu, itu udah very good banget. Tapi balik lagi, kita tetap akan sangat ideal kalau kita bisa checking up ke psikolog gitu ya, bahwa kayaknya something happen to me, apa ya yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi yes, pertama mengakses bantuan kesehatan mental is very important gitu. Atau at least kalau ternyata terbatas gitu ya secara akses, secara finansial mungkin untuk mengakses kesehatan mental, at least talk to someone you trust. Itu penting. Someone we trust itu adalah hal yang penting gitu ya Andre ya. Karena menurutku kita gak bisa membicarakan hal ini dengan semua orang. Orang balik lagi, respon orang kan gak akan kita duga gitu ya. Either mereka mungkin mengecilkan masalah kita, cuma gitu aja gitu kan, atau menyalahkan kita malah gitu kan. Jadi better kita punya semacam list gitu ya, orang-orang siapa aja sih yang kita tahu kita bisa percaya dengan mereka, dan kita tahu mereka merespon kita biasanya dengan oke kok gitu. Kenapa cerita sama orang penting? Karena at least dari situ ada kacamata lain gitu kan, yang bisa ngelihat apa yang kita alamin, bukan kacamata yang kita pakai sendiri gitu. Jadi mungkin dua hal utama yang first step yang mungkin baiknya kita lakukan ketika mengalami trauma itu sendiri. Paham.
Aku mau tanya satu hal juga sih. Kalau let's say kan tadi kan yang kita bahas tuh internal ya. Internal kayak intrusion, Yes. avoidance, hyper arousal itu kan internal gitu. Jujur waktu aku ngerasain itu semua, itu aku merasa bahwa aku masih bisa handle gitu. Aku masih bandel basically. Jadi aku udah ngobrol sama yang psikolog, kan jadi teman kan yang psikolog ini. So aku sering ngobrol sama mereka, aku kayak paham 1-2 hal juga lah. Tapi karena ini internal doang gitu, aku akhirnya memutuskan untuk ya nggak apa-apa lah, it's okay gitu, untuk dipikul sendiri bebannya dan coba di solve sendiri dengan caraku gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya dampak dari trauma yang eksternal menurutmu? Yes, menarik banget. Oke, iya benar banget. Dari tadi kita ngomongnya dampak internal ya. Dampak eksternal ada banget, Andre. Dan yang biasanya paling sering kita alami adalah perubahan pandangan, perubahan perspektif akan diri kita sendiri, itu internal lagi gitu ya, atau keluar, orang lain, dunia. Mungkin kita akan merasa ada beberapa respon trauma yang mungkin beberapa orang akan merasa kok kayaknya dunia adalah suatu tempat yang jahat ya. Kok kayaknya gue gak bisa percaya dengan siapapun ya yang ada di sekitar gue gitu. Jadi shifting pandangan tentang dunia yang awalnya mungkin adalah tempatnya aman gitu ya, sekarang berubah menjadi tempat yang paling gak aman. Semua orang yang mendekati mungkin akan menyakiti gue. Semua orang yang mendekati mungkin akan mengecewakan gue. Itu juga mungkin salah satu respon atau dampak pasca trauma yang mungkin dialami seseorang gitu. Jadi kalau eksternal lebih kepada pandangan terhadap the world gitu ya, atau lingkungan yang di sekitar kita. Make sense. Kalau boleh bicara dari pengalaman personal juga, itu aku juga ngerasain akhirnya yang I guess the straw that broke the camel's back adalah dampak eksternalnya gitu. So at some point aku nyadar bahwa aku tuh kayak ada punya pola gitu. Pola kesalahan yang berulang, dan pola itu menyakiti orang yang aku sayang gitu. Di momen itu aku stop lah basically, karena kalau diriku doang yang tersakiti aku nggak masalah. Kalau orang lain yang aku sayang, udah nggak main-main lagi gitu. So aku stop dan aku langsung cari bantuan gitu. Tapi yang aku sadarin adalah pola yang berulang itu something sih. Aku selalu bilang ke orang yang aku temuin sekarang gitu ya. Kalau ada pola, ada something behind that. Coba kulik deh. Pola itu sih. Kamu dalam praktekmu kamu nemuin gitu juga gak? Pola yang berulang ini. Bener banget. Jadi pattern yang terrepeat dari waktu ke waktu itu adalah suatu hal yang benar-benar harus kita perhatikan juga, karena bener banget ada something behind that. Biasanya pola ini sifatnya nggak kondusif atau nggak konstruktif gitu ya Andre ya, dalam artian kalau polanya adalah menguntungkan kita atau orang lain it's okay gitu ya, tapi kalau pola itu ternyata benar kata Andre tadi sebenarnya merugikan diri kita sendiri, it's also something that we have to to put attention to sih Andre ya. Karena semua aku bebal kan, nggak tahu. Tapi kan memang wajar ya, bukan wajar, tapi lumrah gitu. Orang sering kayak kalau diri sendiri ntar apa gitu. Cuma kalau orang lain, even ada penelitian, ada statistik di luar yang bilang bahwa kalau lu disuruh minum antibiotik itu susahnya minta ampun gitu. Tapi kalau buat anjing lu atau hewan peliharaan itu kayaknya kamu bisa banget rutin gitu, terus kayak nggak pernah skip gitu. Yes, bener banget itu sih yang kadang mungkin masih akan jadi PR kita seumur hidup gitu ya Andre ya, how to put ourselves first. Tapi it's okay, bener, itu perjalanan seumur hidup juga. Tapi yes, balik lagi to pattern, bener banget itu adalah suatu hal yang harus kita perhatikan. Kalau mengulik itu sendiri ternyata sulit, balik lagi bantuan profesional atau ke orang lain yang kita percaya dan mengenal perjalanan hidup kita, mungkin itu kita bisa membantu kita banget juga. Karena bener banget Andre, aku relate banget dengan cerita yang Andre ceritain barusan gitu ya. Mungkin harapannya kalau teman-teman ada yang ngalamin ini bisa juga jadi bahan refleksi teman-teman. Dimana pola yang berulang itu adalah salah satu pola yang berulang dalam diriku adalah aku khawatir akan ditinggalkan oleh orang lain. Jadi once aku merasa atau mendeteksi bahwa kayaknya gue bakal ditinggalin deh, itu aku bakal
bakal jadi orang yang mungkin rebel, bahkan benar kata Andre tadi, mungkin tanpa aku sadari aku menyakiti orang-orang di sekitarku juga gitu. Jadi pattern yang berulang itu mungkin tanpa kita sadari itu juga bisa berupa perasaan ketakutan akan sesuatu, bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, sesuatu yang kita takutkan akan terjadi, ditinggalkan atau di reject gitu ya. Rejection juga itu salah satu khas dari pengalaman trauma juga. Shame gitu ya, dan guilt kayak yang Andre ceritain tadi. Avoidant terhadap perasaan shame gitu ya, yang dilakukan adalah confrontating, atau avoidant terhadap perasaan bersalah yang kita punya either kepada diri kita sendiri ataupun orang lain, itu bisa juga jadi pattern yang berulang juga. Gitu Andre. Iya, tadi kamu sempat mention pola kamu adalah takut ditinggalkan ya. Kalau pola aku ada 3 nih. 3. Kau tau karena aku ngulik gitu. Apa ya, kayak even udah tahu gitu juga masih susah gitu. Lo udah tahu loh. Dulu ya, yang pertama tuh adalah disrespect. Aku tuh hypersensitif dulu sama orang yang gak menghargai aku. Even gak balas chat, itu langsung fantasinya kayak, oh dia gak menghargai gue. Terus langsung kayak meledak gitu. Bahaya banget, destruktif banget gitu. Terus nomor 2 adalah betrayal, pengkhianatan gitu. Dia omongin di belakang, ini itu. Sama yang terakhir, disrespect, betrayal, kekurangan. Kekurangan dalam segala hal. Kekurangan uang, let's say, itu juga traumatik buat gue. Terus aku menambahin satu hal juga, dimana I find that kalau kita abu-abu gitu, itu terkadang susah untuk orang nangkap gitu ya. Aku bukan bicara buat orang lain, sebenarnya aku bicara buat diriku sendiri. Let's say kalau aku bicara sama diriku sendiri di masa lalu gitu, aku bakal bilang gitu, ke psikolog, jangan main-main gitu, ke psikolog gitu. Karena taruhannya bukan lu doang taruhannya, tapi taruhannya adalah kesejahteraan orang-orang di sekitar lo. Gitu. You cannot bet with that, you cannot gamble with that. You should not gamble with that anyway, gitu. Karena itu berbahaya. Yes. Aku mencoba begitu banyak cara. Percaya deh, aku bukan berdiam diri doang gitu. Aku mencoba begitu banyak cara sampai cara yang paling tepat yang dulu aku pikirin adalah confronting semua orang yang buat aku nggak nyaman dulu. Confronting semuanya dalam seminggu, not a good idea tuh. Karena setelah itu aku langsung KO tuh. Tapi ilustrasi bahwa aku benar mencoba gitu. Nothing worked gitu. Yeah. Cuma ngobrol sama psikolog dan akhirnya psikoterapi yang akhirnya bisa memulihkan keadaan tersebut sampai sekarang gitu. So, ya itu sih yang aku pengen share juga. Oke, dalam hal ini ada yang mau kamu tambahin lagi? Oke, kalau dalam hal ini, ini Dre, mungkin banyak orang yang mungkin bertanya-tanya gitu ya Dre, bahwa yang gue alamin trauma gak sih sebenarnya? Hal sekecil ini masa sih bisa dibilang trauma gitu kan ya Andre ya? Bullying doang gitu ya. Dibully doang, atau misalnya gak diajak jalan doang misalnya gitu ya Andre ya. Tapi untuk anak SD mungkin itu something big gitu kan ya Andre rejection, ya. Rejection dan di-exclude-kan gitu kan. Betul. Itu kan mean something banget buat beberapa orang. Betul, setuju. Dan itu kadang kita sendiri suka memunculkan pemikiran-pemikiran yang mengecilkan masalah yang kita alamin. Apa yang lo alamin belum seberapa lah sama yang mereka alamin di luar sana. Belum saatnya kok lo buat mengeluh gitu ya. Daripada kita kalau orang lain mengatakan pada kita, oke, itu sesuatu yang cukup common gitu ya. Tapi ternyata kita lebih sering mengatakan itu pada diri kita sendiri. Cuma segitu doang, Dre, gak apa-apa, gak usah ngeluh. Cuma segitu doang, Kol, bukan saatnya buat lo merasa lo yang paling menderita gitu kan ya, Dre ya. Padahal kalau kita lihat sendiri tentang trauma itu apa, trauma tuh banyak banget, Dre. Macemnya mulai dari intensitasnya gitu ya, terjadi sekali atau sepanjang waktu. Atau dari siapa yang melakukannya, is it the nature gitu ya, bencana alam atau human act kayak tadi bullying, kekerasan dan lain sebagainya, atau bahkan ada yang siapa yang mengalaminya. Ada yang disebut dengan primary trauma, itu kita sendiri yang ngalamin. Ada yang secondary trauma, kita cuma memerhatikan. Kayak misalnya mungkin kalau Andre pernah lihat jurnalis gitu ya, jurnalis yang meliput tentang perang
tentang bom, tentang bencana alam itu sendiri, bahkan mereka pun juga bisa mengalami trauma itu juga, gitu. Jadi dari jenisnya aja trauma itu banyak banget gitu kan ya Andre ya. Jadi jangan sampai kita malah mengecilkan masalah yang kita alamin itu tadi. Tapi bukan berarti kemudian kita mengada-ada juga gitu ya. Yang penting adalah kita aware bahwa oke, gue ngalamin seperti ini dan mungkin ini ada efeknya kepada gue. Setelah kesadaran itu datang, baru akan penting untuk kita mengakses bantuan profesional itu sendiri. Ya tadi tuh ada yang menarik tuh tentang sorry gue lupa pula. Secondary trauma, primary trauma. Ya, sorry gue lupa. It's okay, it's okay. Human being, how human brains work. Ntar kalau balik gue kabarin. Oke, next ya. Gue pengen nanya sih, untuk orang-orang di luar sana yang udah ada jeda waktu lama nih, Coletta, antara dia mengalami traumanya kapan sampai dia, sorry gue keinget lagi yang tadi ngomong, ya mumpung nih, sangat gitu ya, nggak diajak nonton ke bioskop, satu. Tapi ada interpretasi lain kan, yakni lu ditolak sama semua orang di sekitar lu. It's the same thing, right? Tapi kalau dilihat dengan lensa yang berbeda kayak gitu, ya jelas banget bahwa oh ini nggak cuma nggak nonton doang, tapi di reject sama semua orang di sekitar lu. Itu ya dampaknya masif lah. Gitu. So maybe that would help in ini ya, mengecil-ngecilkan masalah atau dampak trauma tersebut gitu. Benar banget. Karena itu tadi Andre, pemaknaan kita terhadap suatu peristiwa kan bisa beda ya, antara satu orang dengan orang yang lain itu tadi. Dan bukan berarti ketika makna kita berbeda, makna kita tuh salah gitu kan ya. Karena balik lagi, yang memaknai itu kan adalah diri kita sendiri. Ada suatu kalimat yang aku rasa ini penting banget untuk kita pakai atau perspektif yang kita gunakan dalam trauma. Kalau kita ngomongin soal memori gitu ya, atau suatu peristiwa traumatik, peristiwa yang menyakitkan, better sangat lebih baik kalau kita mengkontekskan itu kepada hidup kita, bukan hidup orang lain atau hidup orang pada umumnya. Gitu. Benar. Itu menurutku penting ya Andre ya, karena bener banget kata Andre. Ketika misalnya kita gak diajak nonton, bagi kita itu menyakitkan banget mungkin gitu ya Andre ya, karena itu berarti kita di-reject nih sama orang lain. Tapi kalau kita mungkin pakai standar masyarakat pada umumnya, ya elah namanya juga temenan kan ganti-ganti misalnya, atau temenan kan juga ada circle sendiri-sendiri yang mau kita ajak dia kapan, kita ajak ini kapan, gak usah sakit hati lah, don't take it personally gitu kan biasanya Andre ya. Tapi balik lagi, itu kan pakai kacamata orang pada umumnya. Kita juga penting untuk melihat kacamata kita sendiri, konteks dalam kehidupan kita seperti apa. Setuju sih. Nggak relevan gitu sih apa yang mereka ngomongin itu. Karena lu cuma ada satu lu kan di dunia ini kan. So basically semua yang lu rasakan itu valid gitu. By definition semua yang lu rasain itu valid dan nggak ada yang bisa menantang itu. Ini bukan ngajarin orang buat jadi ini ya, narsistik ya. Tapi ya memang itu gitu. Selama jujur sama diri sendiri lah, dan selama nggak di aneh-anehin gitu ya, nggak dilebih-lebihin atas macamnya gitu, ya valid gitu. Benar. Setuju banget sih. Benar banget. Oke, balikin tadi ya. Tadi gue mau nanya tentang delay trauma. Let's say ada orang yang umur 25 tahun let's say. Terus dia baru nyadar bahwa aduh gila, waktu gue SMP itu gue pernah diginiin sama temen gue atau sama kakak kelas gue gitu. Dan gue tau bahwa ini gue punya feeling kayaknya ini nih selama ini bikin gue orangnya gimana gitu, suatu yang buruk dan dia merasa oh ini masalah banget nih, nggak bisa kayak begini terus gitu. Nah jenjang waktunya kan cukup, jenjang laki kan cukup lama kan ya, masih berapa 12-13 tahun gitu kan. Menurut lu gimana tuh? Oke, yes, bener banget. Tadi terms yang Andre pakai menarik banget sih, delay trauma gitu ya Andre ya. Bener, ada yang namanya delay trauma, atau tanpa kita sadari mungkin itu efeknya juga udah kita rasakan seumur hidup gitu ya Andre ya. Baru kita menyadarinya, oh ternyata selama ini gue seperti ini gitu. Balik lagi, ternyata trauma
itu punya jejak, Andre, dalam kehidupan kita. Andre tadi membuka topik trauma ini dengan suatu perumpamaan yang sangat menarik gitu ya, bahwa sometimes luka itu langsung kita tutup pakai perban gitu kan, dan itu pun mungkin yang akan terjadi kepada luka yang kita biarkan gitu ya Andre ya, either itu berbekas atau mungkin jadi malah infeksi dan lain sebagainya. Banyak orang yang mengibaratkan trauma itu kayak luka bakar atau luka jahitan, bekas jahitan Kenapa? Karena pertama, itu meninggalkan bekas. Kita tahu nih bahwa yang menyebabkan luka ini adalah ini. Tapi sometimes kita di dalam menjalani kehidupan kita suka lupa gitu kan. Kalau kita tuh punya luka ini ternyata. Tapi dalam masa-masa tertentu, misalnya kalau orang yang punya bekas jahitan itu, kalau suasananya lagi super dingin atau super panas, biasanya jahitannya akan ngerasa nggak nyaman lagi. Begitupun kita yang trauma, ketika kita ketemu sama situasi-situasi yang mungkin mirip, nggak harus sama persis sama trauma yang kita punya sebelumnya, tapi mirip aja. Ada beberapa cues yang sama nih sama trauma yang kita alamin sebelumnya, memori-memori itu pun bisa muncul lagi gitu. Karena badan kita, emosi kita, dan otak kita tuh merekam apa yang terjadi kemarin-kemarin gitu, Andre. Dan sometimes kita melupakan itu atau bahkan nggak kita sadari itu sendiri gitu. Jadi sangat mungkin ketika kita udah ngalamin traumanya mungkin bertahun-tahun lalu, tapi baru kerasanya mungkin setelah belasan tahun atau bahkan puluhan tahun gitu ya Andre ya. Itu sangat possible juga terjadi karena itu tadi. Ada satu buku menarik, mungkin kalau Andre sama teman-teman mau baca gitu ya, Trauma, The Body Keeps the Score. Badan kita itu menangkap itu ya, kayak misalnya badan kita tuh bagaikan sponge gitu ya, yang kita menangkap segala sesuatu yang terjadi. Jadi mungkin tanpa kita sadari, badan kita tuh selalu berada dalam survival mode. Survival mode dalam artian, gue tahu nih hal-hal ini akan mengancam hidup gue, oleh karena itu gue harus survive, atau oleh karena itu gue harus either fight gitu ya, confront kayak kata Andre tadi, atau flight, gue harus avoid situasi-situasi seperti ini. Karena itu tadi, mengalami trauma yang tidak terselesaikan atau tersadari dengan baik akan membuat kita berada atau stuck dalam survival mode itu sendiri. Gitu Andre. Survival mode, setuju banget sih. Dimana nggak tahu tuh kortisol atau hormon stres itu mungkin udah kayak dituang dari galon gitu ya, genjot terus-terusan setiap hari gitu. Iya, man. Aku tuh kayak kepikiran zaman dulu tuh, ya bersyukur I guess udah lewat. Yes, dan bersyukur karena Andre berani mengakses bantuan psikologis juga sih Andre ya. Bersyukur untuk psikolog juga tuh. Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu aku sekarang jadi kayak gimana sih. So bersyukur buat dia. Hoping banyak di luar sana yang juga nanti bisa dapat kesempatan yang sama sih. It's very very important lah. Oke, next aku pengen bahas sedikit tentang tadi kamu bilang tentang luka itu kayak bekas jahitan. Nah kan ada bekas jahitan yang permanen tuh selamanya. Apakah itu juga yang maksud trauma itu bekasnya permanen kah dalam hidup kita? Oke, permanen itu terms yang cukup menarik ya Andre ya, dalam artian bisa diartikan dua hal. Permanen dalam artian kita akan selalu punya memori akan hal itu, atau kita akan selalu punya luka itu gitu. Kalau memori tentang hal itu, yes, mungkin itu akan permanen gitu ya, karena itu akan menjadi suatu hal yang akan selalu terekam gitu ya dalam otak kita. Kita mungkin akan susah buat lupa, kita mungkin gak akan 100% bener-bener bisa mendelete file itu dalam kehidupan kita, kan gak seperti itu gitu ya Andre ya. Kontrol. Shift delete gitu shift ya. Delete. Bener. Permanently delete gitu kan. Sayangnya kita gak terbentuk seperti itu gitu ya Andre ya. Tapi kalau ada, aku juga sangat menginginkan hal itu gitu sih. Gitu, yes. Jadi kalau in terms of memoriesnya, mungkin itu nggak akan terlupakan gitu ya, akan permanently tercetak dalam diri kita. Tapi kalau kita ngomongin soal lukanya nggak akan permanen. Dalam artian, balik lagi, kita selalu bisa punya cara untuk pulih dari luka itu gitu kan. Luka itu mungkin akan bertahan beberapa lama, atau bagi beberapa orang mungkin akan sangat lama sekali. Tapi itu tadi, untungnya diri kita, sistem emosi kita punya sedemikian cara untuk bisa memulihkan luka-luka itu sendiri gitu. Jadi in terms of memory, yes, itu bisa jadi permanen. Tapi kalau luka, itu akan bisa pulih. Make sense.
Aku pengen share something beautiful ya. I think this is beautiful sih. Tentang perjalanan pribadi aku juga tentang trauma. Dulu itu aku sempat mimpi buruk 2-3 hari sekali. Gak pernah bisa di stop. The worst part adalah aku gak merasa bahwa itu something yang perlu di fix. Aku literally kayak mikir gitu. And then go on with my day. Itu terjadi itu. Setelah aku psikoterapi dan berproses, mimpi buruk tersebut itu hilang completely tanpa jejak selama 3-4 bulan. Terus at some point setelah itu ada satu hari atau mungkin 1-2 hari lah, let's say, yang dimana mimpi tersebut balik gitu. So pertama miracle-nya adalah itu hilang total selama 3-4 bulan, nggak muncul lagi gitu. Dimana sebelumnya itu selalu muncul 2-3 hari sekali. Itu aja udah gila kan. Terus begitu tapi dia kembali lagi, itu respon aku terhadap mimpi buruk itu beda, berubah gitu. Yep. Tadinya aku kayak langsung kesel gitu kan, langsung kayak marah gitu, dan bingung dan frustrasi. Karena ya gimana nggak bingung dan frustrasi, kan mimpi nggak bisa dikontrol gitu. Nggak bisa, kayak lu tiba-tiba dapat aja gitu. Jadi almost setiap hari di mana aku dapat mimpi buruk itu, aku mulai hariku dengan kesel gitu. So pretty frustrating gitu. Yep. Itu bisa hilang, tapi yang lebih beautifulnya adalah begitu dia kembali, tapi meskipun mimpinya juga rada-rada ya menyenangkan gak menyenangkan, atau a simple replay of those events kan basically udah gak menyenangkan gitu. Benar. Tapi begitu aku bangun, aku gak lagi punya respon kayak kesel gitu, atau marah gitu. Responnya adalah oke, itu terjadi, but it's okay Andre, it's okay, it helped make you who you are today. Dan bisa sincerely senyum gitu sama pengalaman tersebut, memori tersebut. Itu aku nggak tahu sih gimana, nggak tahu ya yang dengar kayak gimana gitu. Cuma itu benar-benar nggak bisa dibeli pakai uang sih. Dan I wish everyone can experience that sih. It really is just amazing. Itu pengalaman personal aku tentang trauma. Yes. Dan itu aku setuju banget. It's something really beautiful gitu ya Andre. Kenapa? Karena ternyata kita punya kapabilitas untuk ada di satu titik, melihat even itu mimpi kita gitu ya, bahwa oh itu udah kemarin, Andre lo udah ngelewatin ini loh, yang kemarin ternyata udah lewat loh, gitu kan ya Andre ya, bahwa kita punya capability untuk melakukan itu gitu, dan kita bisa ada di titik itu sendiri. Yes, aku juga berharap hal yang sama gitu ya kepada semua orang, untuk bisa, apalagi yang mengalami trauma sebelumnya, untuk bisa di titik itu. Even itu terjadi dalam mimpi yang kita gak bisa kontrol, tapi at least kita bisa meresponnya secara berbeda. Merespon dengan mengatakan bahwa oke, itu ternyata cuma mimpi, atau Andre ternyata lo bisa melewati itu gitu. Jadi yes, it's something, aku setuju banget, itu sesuatu yang sangat indah gitu ya Andre ya, bahwa kita bisa berada di titik itu sendiri gitu. Karena bener banget, itu bukti nyata gitu ya Andre ya, bahwa memorinya mungkin stay, tapi luka dan bagaimana kita merespon luka itu udah bisa berbeda. Betul. Luka dan penghayatannya aja sih ya. Itu yang berbeda. Memorinya stay gitu. Unfortunately memorinya stay gitu. Forever unless aku berusaha untuk nge-lock dan mendelete tersebut ya, yang dimana nggak bisa gitu kan. Nggak tahu mau disentrum tiap kali itu juga nggak bisa gitu ya. Ntar malah aneh gitu. Tapi penghayatannya berbeda, dan itu cukup gitu. Karena dengan penghayatannya berubah itu, hidupku nggak lagi terganggu karenanya. Bahkan kayak berasa ada sedikit bangga gitu, kayak that's good man, that's nice gitu. I think that's what life is all about sih. Amidst all this suffering, this pain, dan momen-momen kayak begitu dimana lu bertransformasi dari yang tadinya kurang oke menjadi yang lebih oke. Termasuk dalam hal ini, itu keren banget sih. Dan
hoping yang mendengar obrolan kita ini bisa ambil aksi juga lah untuk hidup mereka gitu. Setuju. That's it ya, dariku closing dariku adalah itu. Tapi now the stage is yours ya. Kalau darimu, Coletta, untuk orang-orang di luar sana yang mungkin di posisi yang sama atau lagi mengalami trauma ini, apa sih yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Oke. Yang pengen aku sampaikan, pertama Andre, seringkali kita bertanya-tanya, bisa gak sih gue jadi gue yang dulu gitu ya? Bisa gak sih gue jadi orang yang seperti sebelum trauma ini terjadi? Surprisingly, pemikiran seperti itu wajar pertama, tapi ternyata itu bisa jadi barrier kita untuk menjadi orang yang lebih baik itu tadi, Andre. Untuk jadi transforming kepada a better version of us. Kenapa? Karena fokus kita lagi-lagi sebenarnya tanpa kita sadari, lensanya kita fokusin di masa lalu, bukan ke diri kita yang sekarang. Jadi instead of berpikir, bisa gak ya aku jadi aku yang dulu? Coba kita pelan-pelan ganti jadi, bisa gak ya aku jadi aku yang baru di versi aku yang sekarang gitu. Karena balik lagi, gimana pun juga trauma itu pasti punya efeknya kepada diri kita. Instead of kita berpikir bagaimana mengembalikan ke versi kita yang dulu, kenapa kan kita buat versi kita yang baru aja gitu kan ya, setelah berbagai macam luka itu terjadi dalam diri kita sendiri gitu. Jadi aku sangat mendukung untuk kita semua pelan-pelan transforming for a better version of us. Tapi itu tadi, kita coba yuk pelan-pelan ganti, daripada fokus yang dulu, fokuslah ke diri kita yang sekarang dan apa yang bisa kita capai ke masa depan kita nantinya gitu. Menurutku ada suatu teori menarik nih Andre, kita ngomongin teori dikit gitu ya tentang trauma itu sendiri. Ada orang yang mengkategorikan fase trauma itu 3. Jadi victim gitu ya, korban dari pengalaman trauma, as a survivor, dan kadang kita sering berhenti di kata-kata survivor. Oh, kita penyintas trauma. Tapi tanpa kita sadari, ketika berada di fase survivor, kita lagi-lagi masih dalam survival mode, dimana kita masih takut bahwa sesuatu akan ada yang mengancam diri kita, sesuatu buruk akan terjadi gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi instead of being a survivor, yuk kita jadi thriver. Jadi tahap terakhir dalam cycle trauma itu adalah a thriver, di mana kita thriving untuk menjadi a better version of us. Dan daripada kita hidup di tengah ketakutan gitu ya, menjadi thriver itu artinya kita bisa benar-benar menjalani hidup ini, bukan lagi hanya untuk survive gitu ya dalam kehidupan ini, tapi living day by day as us gitu, bukan sebagai survivor trauma, tapi a new version of us gitu. Jadi jangan sampai kita lagi-lagi pakai kacamata sebagai seorang survivor trauma, tapi oke, aku ngalamin trauma itu kemarin, sekarang aku bisa menjadi seorang yang baru gitu, a new version of us gitu sih Andre. Itu closing dari aku mungkin. Mantap sih, mantap. Belajar banyak ya hari ini ya. Ada intrusion, aversion, hyper arousal, kayak kuliah nih. Terus ada apa? Victim, survivor, and thriver. Yes. Wow, oke. Aku close ya. Plug sedikit, nama gue Andre dari Bicarakan, bersama dengan psikolog Coletta dari Bicarakan juga. Kalau kamu relate sampai apa yang tadi kita bahas, terus merasa bahwa kayaknya juga punya nih something yang perlu di solve gitu. Maybe trauma yang berat, yang besar, atau yang enggak gitu. Whatever it is, atau masalahnya lain gitu, masalah keluarga atau pekerjaan even, whatever it is lah, karena juga hidup ada masalahnya. Jangan sungkan untuk cari kesempatan untuk ngobrol sama psikolog. Nggak semenyeramkan itu kok, nggak seaneh itu kok. Bahkan gue yang udah ngerasain tuh menikmati prosesnya. Kalau lo mau mencoba untuk ngobrol sama psikolog dengan praktis, itu caranya gampang banget. Tinggal ke web kita di www.bicarakan.id, di mana nanti lo bisa jadwalin kesempatan untuk ngobrol dengan psikolog Coletta ataupun yang lainnya di tim psikolog kami. Thank you banget udah dengerin obrolan ini, dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.